Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduh walhamdulillahi rabbil alamin alladzi nasta'inuh walhamdulillahi rabbil alamin alladzi nastaghfiruh walhamdulillahi rabbil alamin alladzi natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma ya Allah ya Jabbar, Allahumma ya Allah ya Qahar, ya Rahman ya Rahim. Salli ya Allah ala habibik, salli ya Allah ala rasulik Muhammadin ibni Abdillah sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil mu'minin salawatullahi alaihi wa salamuh wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah terlibat dalam mengadakan safari subuh, dan khususnya seluruh jajaran yang telah terlibat sehingga saya bisa hadir ke tempat yang mulia ini. Terima kasih kepada semuanya. Allah yujazikum jazaan hasanan tayyiban mubarakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sebelum kita lanjutkan tanda kutip tausiah, sebenarnya ini adalah obrolan agama secara bebas, mumpung lagi musafat. Pertanyaan, lebih merasa bahasa Indonesia atau lebih merasa bahasa Aceh? Yang dengar ke yang pegah. Long tanya, nesuai matang Indonesia atau Aceh? Lebih merasa bahasa Indonesia tak pegah benganyo atau lebih merasa bahasa Aceh? Nyampe ni jampu gaduh-gaduh. Pak Kapolres yang Pak Kapolres naga ahlan wa sahlan bihabibil mahbub. Adinda Kapolres, Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu. Pakai bahasa Aceh saya panggil Hinau dua. Nyan bahasa Aceh Hinau du. Tolong kasih tempat. Saya pikir masih di Jakarta. Makanya kenapa ada sesuatu yang belum terasa, ada sesuatu dalam hidup saya yang belum begitu segar. Ya, selamat datang dari Banda Aceh ya. Ya. Kalau begitu gara-gara Pak Fadlilah saya harus bicara bahasa Indonesia. Ini sedekah lillah. Kalau bahasa Abi Dawud Hasbi khususan. Nah, abang luntuan yang luntuan hormati, luntuan muliakan, Bapak dan Ibu semua hadir hari ini, saya memberi penghormatan yang setinggi-tingginya tanpa menyebut nama satu persatu. Kalau saya ikut menyebut nama satu persatu, nyo sampai polapan hanabe nyo. Maafkan saya kalau memang
saya mencoba sekaligus saja mengucapkan hormat saya kepada seluruh yang hadir, baik dari kantor bupati, kantor Polres, atau dari Padlom ya, dari bahagian Masjid Al-Falah dan yang lainnya, dan ulama-ulama seluruh yang hadir pada hari ini. Izinkan saya berbicara hari ini. Saya angkat judul, ini judul agak baru, jarang diberikan judul, tapi pembicaraannya sudah di mana-mana, yaitu doa syafaat. Hanya hantam dengar rona. Doa syafaat atau syafaat doa. Begini, supaya yakin apa yang saya sampaikan, tidak mengada-ngada ya. Supaya yakin saya sampaikan tidak mengada-ngada, saya mulai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat Allah dalam surat An-Nisa ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Surat An-Nisa ayat 85. Tolong didengar baik-baik dan terus diamalkan. Ini ceramah bukan ceramah melangit, tapi ceramah membumi. Artinya bukan hanya semata-mata teori, tapi lebih kepada kita mencoba mengamalkan di sisa-sisa umur yang belum tentu kapan harus kita berangkat. May yashfa' syafa'atan hasanah. Firman Allah, siapa yang memberi syafaat, syafaat yang dia berikan kepada orang lain, hasanah, syafaat yang positif, yang jeroh-jeroh, yang get-get. Di saat Anda, jangan lupa pakai kalimat Anda, pakai, karena kalimat Anda itu penekanan tinggi dalam bahasa Arab. Kalau kalimat kita tidak begitu kuat dalam nasihat. Di saat Anda memberikan syafaat kepada orang lain, syafaat yang Anda berikan syafaat hasanah, kebaikan positif, yakul lahu nasibum minha. Anda syafaat untuk orang lain diterima dengan baik, untuk Anda yang memberikan syafaat itu jangan Anda harapkan dari manusia. Dari mana? Nasibum minha, khusus dari Allah untuk Anda, tidak untuk yang lainnya syafaat. Kapan? Di saat Anda memberikan syafaat positif kepada orang lain, pada saat itu juga Anda diberikan syafaat oleh Allah kepada Anda, bukan kepada orang lain. Di situ poinnya apa? Apabila kita manusia ingin campur tangan Allah dalam hidup ini, ingin Allah selalu bersama kita, dalam kita mencari rezeki, dalam kesehatan kita,
dalam membangun hidup ini, sisa-sisa hidup ini, dalam mengayomi rumah tangga, dalam mengayomi negara dan sebagainya. Mau tidak campur tangan Allah kepada anda? Mau. Kalau mau berbuat baik sebaik-baiknya kepada orang lain. May yashfa' syafa'atan hasanah. Berani anda memberi syafaat kepada orang lain, syafa'atan hasanatan, syafaat yang positif, syafaat yang baik-baik. Berani tidak? Berani. Anda sekarang juga akan campur tangan Allah dalam hidup anda, akan dibantu segala urusan yang anda butuhkan kepada bantuan dari Allah. Nyolongin menjenguk sang hayayakin lun dan pujilah tu tolong lun tanya sikit nyan yang lun sampaikan nyan jelas jawab hana ke hana jelas kan lun tanya sikit yang saya sampaikan itu jelas bu semangat baca tengok jelas baru semangat lu perkhabar asal lun tanya nekun jelas walaupun tengok no. Baik. Kesimpulan kalimat ini, firman Allah ini, kita jangan mengharapkan Allah memberikan semua permintaan anda. Jangan harapkan Allah mendengar rintihan hati anda menangis di depan Allah. Jangan harapkan diterima. Sebelum anda berbuat baik kepada orang lain sebaik-baiknya. Yang kesimpulan, di ayat yang sama itu, di potongan ayat pertama, kalau mau anda dibantu oleh Allah dalam hidup ini, dalam mengayuh, dalam berlabuh di tengah lautan yang maha luas, mau nggak campur tangan Allah untuk kesehatan anda, untuk ekonomi anda, untuk ketenangan anda, untuk kebahagiaan anda? Mau enggak campur tangan Allah? Mau. Ikuti peraturan Allah. May yashfa' syafa'atan hasanatan. Putebiyat bantuan drone ke orang lain. Berikan mereka bahagia dengan anda. Jadikan temanmu bahagia dengan anda. Jadikan temanmu senang dengan anda. Doakan mereka, bantu mereka, loyal kepada mereka. Jangan anda kucilkan masyarakat sedosa apapun. Kalau itu yang anda lakukan, yakul lahu nasibum minha. Sekarang juga syafaat Allah diberikan kepada anda. Nasib namanya. Nasib diberikan. Makanya modal bahagia bukan luasnya tempat tinggal rumah, bukan gedung bertingkat, berapa banyak anda memiliki harta, berapa banyak mobil fasilitas hidup anda, bukan di situ bahagianya. Bahagia anda, ayat ini menjelaskan, bahagia anda dan kita semua adalah di saat orang lain bahagia dengan kita. Catat itu. Bahagia kita bukan di harta, bukan di jabatan, bukan bisa ngebohongin orang, bukan bisa ngibulin orang lain, bukan bisa menghancurkan agama, menghancurkan negara. Tidak bahagia di situ. Bahagia anda adalah di saat orang lain sangat bahagia ketemu dengan anda, sangat bahagia berbicara dengan anda, seakan-akan tanpa anda mereka tidak bahagia hidup ini. Neki jawab segala yang lun pegahnya jelas, bersemangat baca jelas, buka tak balik. Ada orang dalam kampung Kueh, tolong Pak Kapolres ingat kalimat Kueh. Ini bahasa baru, ini khusus kepada Pak Kapolres. Kueh apa? Kueh. Coba baca Pak Kapolres. Itu udah benar, udah bisa lama di Aceh. Enggak lah, insyaallah.
kita akan kirim ke Jakarta untuk bintang, insya-Allah. Amin. Amin. Tolong aminin. Amin. Hai, apabila dalam hidupmu wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah kuih yakullahu kiflun, bukan nasib. Kalau tadi nasib karena bagus orangnya, kalau orang jahat yakullahu kiflum minha. Apa arti kiflun? Dalam bahasa Pedia, ini bahasa Pedia, preh huruf akhirat kenang pale peh deng batang kurak ke ini bahasa Pedia. Yakin lo hanan depa bahasanya pale peh deng nyan jidong hanan le nyan, mana palu pukul sambil berdiri enggak ada. Munyok bahasa Aceh ben lawan lun tapi nemu cekot 40 tahun lebih saya di luar Aceh, tapi bahasa Aceh bahasa endah tu nyan hantua lun draw ne munyo hanji bahasa Aceh yang burno balun hana pun kem duk nan gadah draw ne hana mupat mutanom lambu mau ke de lambu mun bau remu ke de mutanom ne mu bumun na tinggal dali kana-kana mana betokro ulang wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah, orang yang dalam hidupnya selalu memberi syafaat kepada orang lain, tapi syafaat yang dia berikan sayyi'ah, kuih. Dia baru bisa membantu kalau ada uang, baru bisa dia lakukan kalau ada imbalan. Kalau tidak, orang itu dikucilkan. Saya mau memilih mencalonkan diri menjadi A, B, C, D, saya akan sogok orang. Sogok itu kuih. Menyogok orang lain mendapat suara, itu kuih. Kenapa? Jatah Anda tidak menang, tapi karena Anda sogok maka menang. Sogok itu kuih. Jawab semua jelas. Yang sogok enggak usah, yang senang dengan sogok menyogok enggak usah jawab jelas. Jelas. Umah hana hina rupanya. Hana gejak subuh tunggunya. Hidih hina sajan ke. Baik. Yakullahu kiflun. Kiflun itu adalah, maaf dah dengar bahasa Aceh. Kiflun itu geseka li Allah ura akhirat. Apa arti kiflun? Geseka. Apa arti seka? Getun begat pale peh dang batang kurak ke ura akhirat. Poin yang paling penting dua di sini, syafaat itu yang qasimu atau tangqasimu ila qismain. Syafaat ada dua, syafaat yang baik-baik dan satu lagi syafaat kuih yang tidak baik. Syafaat baik ni fikir di drone adalah syafaat semuanya positif, hanya syafaat dari Nabi Muhammad nyan pemahaman yang salah. Ya, engkau berhelon kalan. Pemahaman kita selama ini yang disebutkan dengan syafaat itu syafaat dari Nabi Muhammad, tapi merujuk kepada Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat berapa? 85 tadi, merujuk kepada ayat ini dan rujukan tafsir, bukan tafsir sembarangan. Rujuklah kepada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang tafsir mazhab Maliki, tafsir As-Sawi, yang tafsir mazhab Maliki. Sudah cukup dua mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, Ibnu Katsir yang meninggal di tahun 774 Hijriah, di pertengahan atau di akhir abad yang ke-8 beliau meninggal dunia. Durar Maksur di Imam As-Sayuti, Abdurrahman As-Sayuti yang meninggal di tahun 911 Hijriah pada awal abad ke-10.
Itu semuanya mazhab Syafi'i. Malah tafsir mazhab Syafi'i jarang dibaca di Aceh. Rata-rata di Aceh memakai mazhab Maliki dalam merujuk kepada tafsir. Bahkan Allah Ta'ala alam tanya kepada orang yang memakainya. Boleh, masalah boleh, enggak ada larangan. Jangankan mazhab Maliki, mazhab, semua mazhab yang mu'tabar di dalam Islam boleh anda rujuk kepada tafsirnya. Malah kepada mazhab Tabtai silakan anda rujuk. Jelas yang begini adalah, maaf, rujukan yang saya rujuk, asy-syafa'atu tanqasimu ila qismaini. Syafaat dibagi dua. Dan syafaat itu bukan saja Nabi Muhammad yang berhak memberikan syafaat, tapi kita manusia bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Rujukan ayat surat An-Nisa ayat 85. Satu, syafaat. Dua, syafaat kebaikan, syafaat kejahatan. Apa arti syafaat kebaikan? Al-indam. Apa indammu? Syafaat yang dimaksudkan intimam di sini. Arti intimam ila akhar nasiran lahu. Kalau bahasa Aceh begini, mat bak jara urang lain ia mata kajikli, pegang di tangan orang yang sedang sedih, ajak bergabung dengan anda dan obati kesedihannya. Ini syafaat besar bagi anda. Lihat orang sudah menjerit ekonominya, sekolah anaknya tidak bisa disambung lagi, SD atau madrasah ibtidaiyah baru kelas 5, dia terpaksa mengeluarkan anaknya dari sekolah karena kemampuan orang tua tidak bisa melakukan menyambung sekolah anaknya, meneruskan pendidikan anaknya. Anda yang punya kemampuan, datang, dia sedang dalam air mata, pegang tangannya, bisik di kupingnya, apa masalah dalam hidupmu? Jawaban dia satu, saya tidak memiliki uang, anak saya 2 orang, terpaksa saya berhentikan dari pendidikannya. Jawab anda satu, sebutkan namanya, sekolah di mana. Anda pun datang ke sekolah, bayarkan untuk 1 tahun uang sekolahnya. Pada saat itu, Oman ilung hanapeng, ben pegang hanapeng, jangan bilang tak ada duit. Anggap saja atas nama zakat. Anda kan belum mengeluarkan zakat. Boleh. Zakat kan belum hanat lawatelom. Meskipun belum sampai waktunya, sisihkan uangmu. Zakat didahulukan, berikan kepada orang itu, niat atas nama zakat. Catat, kalau zakat anda 10 juta, sudah anda keluarkan 5 juta, tinggal 5 juta lagi. Indimam ilal akhar nasiran lahu. Gabung. Bapak-bapak, kalau anda punya kelebihan rezeki, gabung dengan orang miskin. Tapi gabung ben hijuk peng yak pi rukok. Kako ajuk peng kedih ke buah pakan. Murukok gah nang ngebdo. Itu bukan gabung itu. Saya tidak maafkan kalau orang membantu orang merokok, enggak saya maafkan. Menyogeni merokok gemucap peng kerau ke. Ingat kalimat, tidak boleh anda jauh dengan orang yang membutuhkan bantuan. Titik. Tidak boleh kita jauh dari orang yang membutuhkan bantuan. Anda kemampuan apa, salurkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat langsung kepada anda, bukan dari manusia, dari Allah. Begitu juga yang kejahatan. Ingat, ini masalah syafaat. Apa kaitan dengan doa? Tolong dengar. Jadi syafaat dalam doa atau doa syafaat. Apa hubungan? Lihat kalimat tadi. Allah akan memberikan kepada anda syafaat langsung. Setelah subuh tadi, anda tadahkan tangan,
Naam. Begitu anda tadahkan tangan, diterima enggak oleh Allah? Rujukan ayat ini, Allah menerima enggak doa kita tadi? Jangan jawab diterima ditolak. Masing-masing evaluasi. Akhlak saya selama ini dengan orang yang membutuhkan bantuan bagaimana? Di saat anda menjawab, "Kiban tak bantu." Mekedrau terhansip. Jangan bilang mekedrau terhansip. Makanya ada ulama dengar baik-baik yang berfatwa haram haji berkali-kali. Kan ada ulama kan yang berfatwa haram umrah berkali-kali. Sedangkan ada masyarakat bukan urusan makan minum saja, anaknya tidak bisa disekolahkan karena nggak ada uang. Kita nggak bisa berbangga. Contoh, umpamanya kita makan di sebuah restoran, makan ini makan sana, setengah kita makan setengah, semua bayarannya berapa sekali kita makan? Sampai 2-3 juta kalau rame-rame. Sementara ada orang yang anaknya tidak bisa sekolah lagi karena sepatunya tidak ada, karena celananya bolong. Kemana orang yang rakus di atas meja tadi, yang makan makanan begitu banyak? Kemana matamu? Kemana kupingmu? Ingat firman Allah, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha." Ingat kalimat. Demi Allah saya bersumpah, doa orang yang tidak bergabung dengan orang yang membutuhkan, doanya tidak diterima oleh Allah. Hana mungkin dengku. Lihat dalam surat Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini di mana-mana orang berbicara. Surat Ghafir ayat berapa? Hana semangat awak drone. Ya wow dia menunggu deh. Surat Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum, Allah mengeluarkan fatwa tanda kutip. Allah mengeluarkan SK statement. Kalimat apa kalimat? Wa qala rabbukum ud'uni lakai baklun. Ud'uni, tadahkan kedua tanganmu yang kosong itu kepadaku. Terus astajib lakum, saya terima. Berani anda meminta, berani saya terima. Jawabannya, selama ini saya minta terus tapi nggak pernah diterima. Saya doa anak perempuan saya sudah umur 35, malah sudah sampai 40, ada 2-3 mereka belum ada yang lamar. Tapi saya berdoa sebagai orang tua, ya Allah, datangkan jodoh kepada anakku sebelum aku meninggal dunia. Aku mau melihat anakku bahagia. Ya Allah, rasa-rasanya berat aku meninggalkan dunia kalau putri-putriku belum ada jodoh. Ya Allah, berikan ya Allah. Jangan anda berpikir sudah diterima atau ditolak. Ukurannya itu adalah, lihat kalimat, ukurannya adalah sejauh mana anda berbuat baik selama ini kepada orang lain. Sejauh mana anda berbuat baik kepada orang lain. Untuk Ku Fadli, tolong dimaafkan, saya mau ngomong bahasa Aceh habis ini, satu kalimat ini. Nama kawin ngah negop kena mertua katanya. Kena mertua dah. Mertua bahasa Aceh pun tuan. Padahal tuan ke mertua, tuannya bos. Hana masalah tuan tu. Mah uroraya hana ada puasi ya. Uroraya jaring tasawur. Alian kah? Alian ada perumah tu hantam pernah tajuk RM5 bipeng. Ubena cucu
Apa ke diganya? Hana tenang dengan katanya, benci ke katanya, cuma hana ke pegah. Kenapa kan? Create. Jawabannya, Allah mau membantu anda melihat dulu sejauh mana anda create atau hana create dengan orang lain. Anda berbuat baik enggak kepada orang? Jawabannya, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada Allah, maka syarat-syarat berdoa tolong dicatat yang dari pesantren. Syarat-syarat berdoa salah satunya mendahulukan kebaikan sebelum berdoa. Ini ngomong ini dalam kitab-kitab kuning di mana-mana ditulis. Qaddim syai'an hasanan qabla an tarfa yadaika ila Allah. Sebelum ya Allah, sebelum ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah tolong, sebelum anda lakukan itu, lakukan kebaikan dulu. Salah satu kebaikan, salat 2 rakaat. Salah satu kebaikan, berwudu. Salah satu kebaikan, bersedekah. Maka saya bilang, datang ke masjid begini bawa uang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, anggap saja tukang parkir. Pasal water hurt peng udalam nekun ya Allah, ginjal lon sakit ya Allah, kai pegah doktornya berat ginjal ya Allah, nyepat peng sertuh ribe ya Allah, nak pulih ginjal lon ya Allah, lega pega nelhom sertuh ribe, insyaallah pulih, janji Allah. Oh hana pulih laga, hana ikhlas bana pasau. Bani cok peng bana pasau pun nekeun, nyok ni ciki kalen. Ini saya mau lihat apakah janji Allah benar. Saya mau coba masukkan 100.000. Apa benar enggak diterima doa? Nyalagian dia ulang tok syekh ke dia. Jelas-jelas doamu ditolak mentah-mentah oleh Allah. Kenapa? Ujung ayat tadi, setelah ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, setelah itu innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Innal ladzina, orang-orang yastakbiruna, yang sombong dan takabur, an ibadati, ibadati bukan ibadah di situ, an ibadati dari berdoa. Pakai dia punya dari berdoa. 2 alasan lun. Nyota berat. 2 alasan. Alasan pertama, ud'uni, tentang berdoa. Maka ujungnya adalah doa. Ibadah kok maknanya doa? Hadis Rasulullah, riwayat Imam Bukhari, bukan dalam kitab sahihnya. Yang saya dapat dalam kitab Imam Bukhari, dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, hadis sahih. Innamad du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Uraceh kagafai. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, urang-urang yang sombong, angkuh, congkak, merasa hanya dia yang memiliki segala-galanya. Nyokan batuk laki ia kopi kan. Saya dukhuluna jahannam, orang yang tidak mau berdoa. Dengar ibu-ibu, umi dia dengar.
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, saya dukhuluna jahannam, masuk neraka jahannam. Baik, coba-coba. Oleh karena demikian, di sini kita pahami apa yang perlu kita camkan di sini adalah doa itu adalah ibadah. Kita diajak untuk berdoa. Kalau tidak mau berdoa, neraka jahannam. Padahal hukum berdoa wajib atau sunat? Coba jawab semuanya. Hukum berdoa wajib atau sunat? Nyah nasi. Terima kasih. Hukum berdoa wajib atau sunat? Ragu menunjukkan alung lah. Hukum berdoa itu, kalau melihat kepada ayat ini diancam dengan neraka jahanam kalau anda tidak berdoa, berarti hukum berdoa wajib. Yang kasu karaya, yang karaya su. Kalau merujuk kepada ayat ini, yaitu surat Ghafir ayat 60, hukum berdoa jadinya wajib. Masa nggak usah dimasak pun matang, masa wajib? Kalau tidak wajib, tidak mungkin diancam dengan kalimat innal ladzina yastakbiruna an ibadati ay anid doa, saya dukhuluna jahannam, masuk neraka. Kalau begitu berdoa wajib. Oleh karena demikian, ada masalah, berdoa secepatnya. Apa yang anda berdoa? Berdoa kepada Allah supaya masalah selesai. Satu, cara untuk diterima oleh Allah, anda berbuat baik sebelum berdoa sebaik-baiknya. Maka wate berdoa, bersedekah dulu. Baik lagi sedekah pun tahu. Kenapa lemeh? Ginjal sakit. Ambil uang 5 juta, 10 juta masuk celengan masjid. Kalau masuk celengan nggak enak, nggak bagus. Tapi supaya dibuat pengumuman, kasih sama panitia. Imum Ci, ini dari saya, sedekah lillahi ta'ala. Baik. So nandrona Yakub bin Yakub bin Yakub bin Yakub. Ketulis. Pah di urau Jumaat, dia dengar puna disebut nanlun nyankan berdoa ya. Nyan puna berdoa, hana pun berdoa kita diterima. Dia dengar nak disebut lewat papun tulis pun nanlun. Hana pun berdoa, hana diterima. Mangkiban ku pegat. Ku pura-pura han dengar, nyan dengar cik. Ulang. Kalau anda mau didengar doamu oleh Allah, mau dilap air matamu dalam keadaan berduka oleh Allah, anda berduka, anda sedih, anaknya meninggal dunia, kakaknya meninggal dunia, suami ribut rumah tangga, uang nggak ada dan sebagainya, mau nggak diselesaikan urusanmu oleh Allah? Bersedekah, ibadah, berdoa, semuanya anda lakukan kebaikan. Lihat tetangga-tetanggamu, mereka tidak mengharapkan pamanok dari anda, tapi cukup dengan hanya taruh, maaf, sayup satu, perbanyak kuah, taruh raiko sedikit, selesai masalah, hantarkan ke dia, senang dia menerimanya. Pada saat itu, maaf, dengar, pada saat itu doa anda diterima oleh Allah. Astajib lakum. Yang paling ged berdoa apa? Ini kalau tutup dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang dibaca oleh imam tadi termasuk. Yang dalam Zumar ayat 9,
amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Sebelum salat subuh, ini jamaah ini, kita jamaah ini sudah yakin seyakin-yakinnya bangunnya sekitar jam 3 jam 4. Dan saya yakin seyakin-yakinnya sebelum ke masjid, sebelum salat subuh, salat sunat atau qiyamul lail atau tahajud dan ditutup dengan witir, saya yakin. Pada saat itu ayat ini amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzaruna al-akhirah. Orang tengah-tengah malam di penghujung salat Isya atau di penghujung malam, mereka sujud kepada Allah, sujud kepada Allah, dia meminta kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Yang paling dekat kita dengan Allah di saat kita sujud, bukan di saat kita tasyahud, bukan di saat kita Rabbighfirli, bukan di saat kita ruku', tapi yang paling dekat manusia dengan Allah wa huwa sajidun, di saat dia sujud dalam salatnya. Makanya Rasulullah kalau sudah sujud jarang berdiri cepat, jarang bangun. Sujud beliau membaca doa sebanyak-banyaknya. Saya nggak tahu kenapa di Aceh tidak membudayakan, tidak jadi budaya sujud lama. Sujud orang Aceh cuma hanya 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, langsung bangun. Pertanyaan, di saat Anda sujud di dalam salat, akrab, sedekat-dekat, al-abdu manusia, akrabu ma yakunul abdu mir rabbihi, menempel Anda dengan Allah begitu dekat pada saat Anda wa sajidun. Maka Nabi Muhammad sangat lama kalau sujud. Mampu ke baca Nabi Muhammad, udah pegah badro tiap orang nak dengar jelas. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Ini baca, tolong dibaca. Pada satu riwayat lagi, Allahumma anta rabbi, Allahumma sajada wajhi lilladzi khalaqa wa syaqqa sam'a wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu asrul khaliqin. Tolong buka kitab kembali, kitab Yanah ada disebutkan, dalam kitab Qalyubi Umairah disebutkan, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab disebutkan, di dalam Tuhfatul Muhtad disebutkan, Nihayatul Muhtad disebutkan, Mughni Muhtad di Khatib Syarbini disebutkan, di mana-mana disebutkan. Begitu banyak doa-doa yang harus kita baca dalam sujud. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak membaca? Jawabannya, tidak sadar bahwa Anda sedang sangat dekat dengan Allah di saat Anda sujud. Tidak ada doa dalam sujud ditolak oleh Allah. Ayo tunggu imam, sebelum kita perpanjangkan sujudmu, belajar doa-doa dalam sujud yang kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu baku panjang sujud kedua, mu tengok gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ingat ceramah Abi Rusli Jakarta, agak lama-lama sujud, dilama-lamakan, tapi enggak tahu baca apa lagi, dilama-lamakan. Akhirnya ngorok. Jawabannya, ayo saudaraku seiman dan seakidah, umur hanya sebentar lagi. Tidak ada jaminan keluar dari Masjid Al-Falah kita akan masih sehat. Keluar dari sini nggak ada jaminan kita masih sehat. Umur sebentar.
Kalau sudah ditekan kenop, ditegan kenop oleh Allah, tik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat pulan-pulan. Nyoh nan sebut nan bah, baik bengih nanti. Telah meninggal dunia si pulan. Loh, bunau mantang semayang subuh ngeluh, hana pun ya praknya. Oh hana mungkin, ya ku bro, hana mungkin. Oleh karena demikian, umur sebentar, tidak muda, tidak tua, tidak laki, tidak inung. Semua harus mengamalkan ini. Sujud yang lama, baca doa yang lama. Doa apa? Bukan doa lihat semayang. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin dalam sujud. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi, dirikut amin. Pegat blok. Apa engkau buat blok itu? Nyokam sambung mecut. Kesalahan ini pun saya belum terjawab sekarang. Doa yang dibaca oleh imam-imam sudah mulai ada di Aceh. Maaf, bukan menyalahkan, tapi saya yang kurang ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Necilok kitab nesetet naimin putranya na. Mekanerun naju. Putra naimin, apa itu naimin? Saya coba fatwa enggak ketemu. Saya pakai bahasa Arab saya enggak ngerti. Saya buka kaedah enggak ngerti. Melihat kamus enggak paham. Akhirnya saya pun telefon ke Timur Tengah. Guru-guru besar, teman sebangku dengan saya, teman setingkat dengan saya, mereka sudah jadi mufti majlis fatwa. Saya telefon Pak Prof Dr. Fuad Mahmud Haidar, dosen terbang yang sekarang dari Mesir diterbangkan ke Bahrain, diterbangkan ke Saudi, diterbangkan ke negara-negara Arab. Itu teman satu tingkat dengan saya. Saya telefon, Mut, Fuad, itu kan teman, mereka guru-guru besar. Begini apa? Beliau menjawab, hamdan syakirin. Good, bagus. Hamdan na'imin. Nyah anak dupu elong keun. Keun Arab anak dupu elong. Nyan model orang Indonesia. Maka kerlah dah. Tolong saudaraku, yang berdoa harus mengerti apa yang dia baca. Kan mengikut-ikut, asal ikut mantang. Ikun Jawa Jakarta syakirin, na'imin, itu lebih hambresit. Contoh yang kedua, sampai sekarang saya nggak ngerti. Ini bukan menyalahkan, belum saya salahkan orang bacanya, tapi belum mengerti. Saya coba kontak ke Arab, nggak mengerti. Yang kedua, ini yang sering, Al-Fatihah wa rahmatullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang saya tanya, wa rahmatullah itu apa urusannya di situ dia? Kalimat apa itu? Apa? Di mana? Pegangannya apa? Dasar hukumnya apa? Siapa yang memulaikannya? Enggak ngerti. Sampai sekarang saya belum. Hana mufhum ilung. Longci huwa. Padahal saya mengajar bahasa Arab, bukan mengajar, saya mengajar di Jakarta pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, full bahasa Arab 100%. Tapi saya nggak tahu. Al-Fatihah wa rahmatullah. Yang putra bak tengah yang putra. A'udzubillah. Kalau a'udzubillah jelas. Wa idza quri'al Qur'anu fasta'id billah, itu jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kalau bismillah jelas. Ayatun minal Fatihah jelas. Tapi warahmatullah handang upum lo, saya nggak ngerti sampai sekarang. Maka jarang saya baca. Kadang-kadang memang tidak saya baca, nggak ngerti apa itu. Kenapa? Ngapain di situ dia satu tembok sendirian? Apa? Kenapa? Siapa menulisnya? Untuk apa? Menyonhuhu je. Hai warahmatullah pun hana faedah. Kerahmat Allah. Nejak ulang tu Syekh di jawabannya. Jawaban begitu saya nggak terima. Itu kan warahmatullah, kan rahmat Allah. Nyan jawaban blang tok Syekh nyang.
Tapi apa? Coba keilmuanmu jawab itu. Nyan dua boh nyan sampai jinau hana mufhum. Mudah-mudahan yang hadir ulama-ulama tolong dikasih paham kepada saya. Jangan digujing. Bentuk pandang gedepung draw kita. Nyan cari dosa airona. Mencari dosa hanya ke tengku yang menggujing orang lain nyan ke tengku makruh ni com jaro ke no fatwa tengku yang senang pegah brok gop pegah salah gop yang kon nyan menyoge gujing tapi kan ke salah gede pu betul nyah nasi nyo pu salah tempat yang gede pu dro getannya ana mengebut nak buat balepek kitab tengku itu ben com jaro apa makruh tengku makruh cium tangan karena enggak saleh orang itu. Jawab serentak semangat. Jelas. Sebagai penutup, sajidan tengah malam sujud, qaiman berdiri banyak-banyak baca Quran tengah malam, yahdharul akhirata, diharapkan hari akhirat akan beruntung, wa yarju rahmata rabbih, diharapkan rahmat Allah turun sesegera mungkin kepada hidupnya sebelum dia wafat meninggal dunia. Qul, katakan kepada orang yang berdoa di penghujung malam, menangis di penghujung malam, mengharapkan hari akhirat, yang pasti mengharapkan rahmat Allah yang turun kepadanya, katakan kepada hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu tanda orang alim. Ya'lamun orang alim. Orang alim tidak pernah meninggalkan salat ujung malam. Urang malam yang hanatam gebedah ke semayang tengah malam nyankan urang malam berdasarkan ayat ini. Ingat kalimat berdasarkan surat Az-Zumar ayat 9. Surat berapa? Az-Zumar ayat. Berdasarkan ayat ini Allah mengatakan orang yang bangun tengah malam ada dua, dia sujud dan berdiri salat full, kemudian yahdharul akhirah, sangat ia ke akhirat, berhati-hati jangan sampai neraka jahanam. Wa yarju rahmata rabbih, diharapkan rahmat Allah. Kehendak Allah. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, itu maknanya apa? Orang yang bangun di penghujung malam itu orang alim. Yang tidak bangun ujung malam walaupun segudang ilmu itu bukan orang alim yang dikatakan oleh surat Az-Zumar ayat 9. Nyo bedah mendum bah akhirnya ke hana malam ngaji ke rumah malam bedah tengah malam klik ba Allah Taala umu siat sebentar lagi kita akan pergi. Demi Allah saya bersumpah, semua yang hadir dalam ini 50 tahun ke depan enggak ada satu pun lagi yang ada subuh hari ini. 50 tahun ke depan enggak ada lagi manusia. Kita sudah mati semuanya. Persiapkan yang matang, berbuat baik sebaik-baiknya. Kejahatan tolong hentikan kejahatanmu dengan orang lain, dengan siapapun juga, apalagi dengan Islam dan dengan negara. Enggak usah macam-macam. Jangan anda jadi perusak agama, jangan anda menjadi perusak negara, jangan anda menjadi penghancur agama, jangan anda menjadi penghancur negara, jangan menghina agama dan menghina ulama-ulama. Jangan coba-coba. Siti atu sagai yang ka inna lillah. Persiapkan yang matang. Salah satu tengah malam bangun di penghujung malam, baik tua sembahyang sujud berterip klik ba Allah Taala. Di sinanlah urang yang urang malam akan kelihatan malam, urang saleh akan kelihatan saleh. Menyokol lagi nyan kaji pula pingku laju doa hana diterima oleh Allah. Nyokol lon pegah. Makanya sengaja saya bawa hadis ayat-ayat, hadis-hadis, ayat-ayat hadis, rujukan yang konkret. Terima kasih di atas kebersamaan. Terima kasih kepada tentunya, maaf, besok Senin. Besok seperti diumumkan tadi kita hadir bersama. Man lu kalau dengar je no. Ini hari ini, besok lebih kencang lagi ceramahnya. Nya munyohana ni jak singa kau. Kenapa? Nabu singa.
ada makan besok. Tapi untuk Abi Rusli Jakarta khususan dari Pak Fadli jelas. Kalau untuk Abi Jakarta khusus nyanna asal perut dari Pak Fadli besok. Puikun yang urat mareh-mareh yang mengatakan tolong dicatat Pak Fadli. Saya canda. Ya, baik. Bapak dan Ibu, singgah bek sagai-sagai nepre. Singgah mah panggung terbang. Singgah. Nu kalau pegah apa? Nyan depu de athel heboh. Jipa doh lu tengok. Nu kalau tatak lu tawarkan, mudah-mudahan bandum-bandum sehat walafiat. Amin. Begot nekeun sehat walafiat. Amin. Jawab terakhir. Terima kasih kepada tentunya besok itu Pak Bupati habis-habisan PJ Bupati PD habis-habisan. Bagaimana habis-habisan? Belum ada dalam sejarah yang saya tahu ada maulid yang besarnya seperti ini. Kuah belangeng nasona kuah belangeng pulau anak yatim berapa? 1000 apa lagi? Dan macam-macam. Ini kita maaf ya kalau bahasa kami dengan Pak Fadli angkat topi dengan PJ Bupati. Ini angkat topi. Terima kasih. Nak kejak orangnya yang kehinaan betul. Capek kita puji-puji PJ Bupati nggak ada datang. Alah, kalau saya tahu begitu saya puji Pak Fadli aja dah. Salam saya kepada Pak PJ Bupati dan nanti besok insyaallah akan ketemu. Kalau nggak ketemu pun ya begitulah. Mudah-mudahan ketemu. Dah, terima kasih Pak Fadli juga sudah ikut beberapa kali mencoba bertelepon berkomunikasi dengan saya ke Jakarta. Terima kasih, jazakallahu khairan. Terima kasih Bapak Kadis dan Pak Ihsan yang tungku Ihsan pada Pak pi dukunyan pi. Nyan Syekh Ihsan, Syekh Maulana Ihsan, masya-Allah. Alinya Profesor Jamal dan semuanya yang hadir tanpa saya sebutkan satu persatu. Anda semua bapak-bapak yang hadir telah berbuat baik untuk menyambut Maulid kelahiran Rasulullah SAW. Ayo kita jadikan PD ini PD berselawat besok insya-Allah. Baik, yang saya sampaikan ini, saya tanya ini, jawab serentak, tidak ada satupun yang tidak menjawabnya. Bagi yang menjawab dengan suara semangat, saya doakan khusus min zahril qalb, dari jauh akan saya doakan. Apa yang saya sampaikan hari ini jelas? Baca semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.